Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Septiana Devi, NIM 104 dari kelas A, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Di video saya kali ini yaitu saya akan presentasikan mengenai hasil analisis saya pada usaha yang berbahan baku dari komoditas unggulan di daerah saya. Video kali ini untuk memenuhi dari ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis. Produk yang dihasilkan dari usaha ini yaitu bawang goreng, di mana bahan baku utamanya merupakan komoditas unggulan di daerah saya yaitu Kabupaten Nganjuk, di mana komoditasnya adalah bawang merah. Telah kita ketahui bahwa bawang merah merupakan komoditas unggulan dari pertanian hortikultura yang menyumbang sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia. Komoditas bawang merah sangat banyak manfaat yang diperoleh. Bawang merah bisa dijadikan produk olahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Komoditas bawang merah sebagai sumber pendapatan petani, terutama petani di pedesaan. Salah satu daerah penghasil komoditas pertanian bawang merah terbesar adalah Kabupaten Nganjuk. Nganjuk merupakan surganya bawang merah di Jawa Timur. Telah banyak petani-petani yang mengusahakan komoditas bawang merah. Hampir seluruh areal sawah yang dimiliki oleh petani Nganjuk ditanami oleh bawang merah. Potensi yang dimiliki di daerah Nganjuk yaitu kondisi geografis yang baik dan sangat mendukung jika diusahakan budidaya bawang merah. Usaha tani komoditas bawang merah merupakan sumber pendapatan bagi petani di daerah Kabupaten Nganjuk. Manfaat yang didapat atau diperoleh dari bawang merah yaitu sangat beragam, seperti untuk penyedap makanan dan juga kesehatan. Komoditas bawang merah dapat diolah kembali menjadi produk hasil olahan yang bernilai tinggi. Misalnya pada aneka makanan, tepung bawang merah, pasta bawang merah, obat-obatan, dan lain sebagainya. Di video saya kali ini akan membahas mengenai pengembangan produk hasil dari komoditas bawang merah. Produk tersebut yaitu bawang goreng. Konsep agribisnis merupakan suatu konsep yang utuh dimulai dari kegiatan penyediaan input, proses produksi, pengolahan hasil, pemasaran, dan aktivitasnya. Dalam pengembangan usaha bawang goreng, di sini harus memanajemen dengan baik, agar usaha tersebut tetap berjalan dan semakin berkembang dan memperoleh keuntungan secara maksimal. Terdapat 3 bahasan analisis manajemen dalam pengembangan usaha kali ini, yaitu yang pertama, manajemen mutu produk, manajemen persediaan, manajemen pemeliharaan. Untuk yang pertama yaitu manajemen mutu produksi. Kegiatan pengembangan usaha sangat penting dalam memperhatikan mutu produk. Hal tersebut menjadikan kepuasan konsumen terhadap produk kami. Kualitas yang melebihi ekspektasi akan dikatakan bahwa produk tersebut sangat berkualitas. Terdapat beberapa ciri kualitas yang ditonjolkan pada produk bawang goreng kami, yaitu yang pertama ada performan, di mana kinerja dalam perusahaan kami sangat baik, alur kegiatan produksi mengikuti prosedur yang telah dibuat. Kemudian yang kedua ada reliability, di mana pada produk bawang goreng di sini dapat diandalkan dalam persediaan produknya. Kami memiliki banyak stok yang cukup untuk dipasarkan jika permintaan konsumen sedang tinggi. Yang ketiga ada durability, di mana daya tahan bawang goreng ini bisa tahan lama, meskipun pada produksi kami tidak menggunakan bahan pengawet. Yang keempat ada ease of use, di mana nilai kegunaan bawang goreng ini sangat banyak. Produk ini bisa digunakan sebagai campuran masak maupun lauk saat makan. Kemudian ada conformance, di mana kesesuaian produk bawang goreng sangat sesuai dengan gambar di dalam kemasan produk. Yang keenam ada konsisten, di mana cita rasa pada produk bawang goreng sangat konsisten, tidak berubah meskipun faktor input sedang naik harga. Yang ketujuh ada uniformity, di mana berat dalam satu kemasan produk bawang goreng dengan kemasan lainnya sama atau seragam, tidak ada kurang ataupun lebih. Yang kedelapan ada serviceability, di mana kami sangat memprioritaskan kepuasan konsumen.
Jadi jika terdapat konsumen yang ingin memesan bawang goreng, kami akan melayaninya dengan baik. Untuk menjaga kualitas bawang goreng yang baik, terdapat beberapa upaya yang dilakukan. Selain dari faktor input atau benih bawang merah yang sudah berkualitas, namun masih terdapat beberapa upaya untuk mendapatkan kualitas produk. Yang pertama yaitu prevention, di mana terdapat beberapa pokok yaitu perencanaan pada bahan baku dan strategi pemasarannya. Yang kedua ada desain produk, bentuk kemasan produksi yang seperti apa, proses, kegiatan atau proses produksi bawang goreng, pelatihan, pemberdayaan sumber daya manusia seperti pelatihan dalam produksi, dan informasi yaitu memahamkan mengenai pengetahuan teknologi kepada karyawan dan memasarkan produk melalui media sosial. Kemudian yang kedua yaitu ada appraisal, di mana terdapat beberapa pokok yaitu inspeksi dan pengujian mengenai alat-alat yang akan digunakan dalam proses produksi, peralatan uji, dan operator yaitu mengendali mesin dalam proses produksi. Yang kedua yaitu ada manajemen persediaan, di mana persediaan di sini membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Terdapat 3 macam persediaan yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Dalam menyediakan produk di sini harus tepat, tidak kurang ataupun lebih, karena akan mengakibatkan risiko yang terjadi jika persediaan kurang atau lebih. Selain itu, dilakukannya persediaan jika terdapat permintaan dengan jumlah banyak. Kami tidak mengurangi produk bawang goreng yang akan dipasarkan. Contoh, ketika kami memproduksi bawang goreng dengan jumlah 100 bungkus, kemudian terdapat konsumen yang ingin membeli dengan jumlah 150 bungkus. Di sini kami tidak akan menjualnya yang 100 bungkus tadi, melainkan kami mengambil dari stok atau persediaan kami. Kemudian dalam perhitungan biaya dalam pengusahaan terdapat beberapa hasil, yaitu yang pertama, pada jumlah kuantitas pesanan yang optimal yaitu 909,09. Total biaya persediaan jika menggunakan safety stock yaitu 3.149. Kemudian kami akan melakukan pemesanan ulang untuk mengisi persediaan ketika persediaan telah minim dan langkanya bahan baku utama. Yang ketiga yaitu manajemen pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan sangat penting dilakukan dalam pengembangan usaha. Pemeliharaan merupakan kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga barang atau alat dan memperbaiki jika kondisi rusak. Tujuan dari pemeliharaan di sini yaitu memperpanjang nilai fungsi atau kegunaan, mendapatkan laba maksimum, menjamin keselamatan pekerja, menjamin kesiapan operasional, memuaskan pelanggan. Pada kegiatan usaha bawang goreng di sini telah melakukan kegiatan pemeliharaan terencana pada alat yang digunakan untuk produksi. Hal ini dilakukan karena untuk memperpanjang umur pemakaian alat. Dalam pemeliharaan mesin juga dilakukan secara mandiri. Misalnya pada mesin pemotong daun bawang, mesin pembersih atau pencuci, mesin pengupas, mesin perajang dan penggoreng, dan mesin peniris bawang goreng atau spinner. Manfaat yang diperoleh dalam pemeliharaan yaitu pengeluaran yang minimum atau kecil, dalam berproduksi juga menjadi optimal dan waktu yang dibutuhkan lebih efisien. Baik, mungkin itu saja bisa saya sampaikan mengenai hasil analisis pada usaha saya yaitu produk bawang goreng. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.